Hai semuanya, balik lagi di acara Hopcast. Dan kali ini aku ditemani dengan Ibu Caroline selaku HR Director dari GRP. GRP apa? GRP itu John Robert Powers. Nah, kalau aku udah mention John Robert Powers, pasti semua udah langsung, John Robert Powers. So, Iya, John Robert Powers ini adalah mitra dari HOH, House of Hope, di mana akan membantu untuk memperkaya kepribadian, memperkaya karakter dan pola pikir teman-teman kita yang ada di House of Hope. Jadi mungkin kita akan telusuri dulu ya sebenarnya John Robert Powers ini apa udah bergelut di bidang kepribadian dan etika segala macam ini tuh asal mulanya gimana dan gimana bisa sampai John Robert Powers mau bekerja sama menjadi partnernya HOH. Oke, let's go check it out. Nah, sebelum aku memulai acara Hopcast kita hari ini, aku akan menanyakan dulu something yang maybe personal untuk Ibu Caroline. Jadi aku pengen tahu hope-nya dari Ibu Caroline mungkin untuk anak-anak dengan IBK secara general di Indonesia. Oke, wow. Kalau surat kertas hope begini berarti bisa menjadi suatu doa ya. Iya. Dan make it happen berarti ya. Exactly. Oke, baik. Mungkin bisa di sini tatakannya. Oke. Terima kasih. Dan kita akan reveal hope-nya ini at the end of the hope test. Dan make it happen. Kita aminkan. Amin. Oke. Terima kasih. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi, mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu John Robert Powers itu apa sih? Aku pengen tanya dulu nih sama Ibu Caroline ya, supaya dijelaskan John Robert Powers itu bergerak di bidang apa, berdiri dari kapan. Yang aku tahu sih ini dibawa masuk ke Indonesia karena ini sebenarnya dari luar negeri, betul ya Bu ya? Betul banget. Ya, jadi mungkin setelah dijelaskan itu bisa dikasih tahu juga bagaimana nih bisa sampai bekerja sama dengan HOH. Apakah karena kesamaan visi dan misi, atau karena mungkin secara pribadi Ibu Caroline ada hati untuk membantu anak-anak ini. Ya, mungkin itu dulu kita mulai ya Bu ya, supaya teman-teman pada aware nih. Oke, terima kasih Bu Inge. Jadi kalau misalnya di John Robert Powers sendiri sebenarnya kita di dunia ya. Jadi berawal dari Boston yang dimana dibuat langsung, didirikan langsung oleh Mr. John Robert Powers sendiri. Beliau mendirikan itu pada tahun 1923. Jadi tahun ini kita masuk 101 tahun gitu ya. Nggak berasa ya, Iya. sudah 1 abad gitu. Dan masuk di Indonesia itu pada tahun 1985. Jadi kurang lebih kita lagi usia-usia produktif di usia 39 tahun gitu ya untuk di Indonesia. Dan memang kita bersyukur banget bahwa ketika ini masuk di Indonesia, dan saya melihat bahwa Indonesia memerlukan John Robert Powers gitu sebagai pelengkap. Jadi bukan pesaing untuk sekolah-sekolah di luar sana, tapi kami adalah pelengkap. Kenapa? Karena yang kami ajarkan itu berbau kepribadian, etika, dan komunikasi. Jadi dalam hal ini ketika kita belajar, bagaimana kita belajar untuk mengenal diri kita. Berawal juga dari apa yang dikatakan oleh Mr. John Robert Powers. Mr. John Robert Powers mengatakan begini, bahwa tidak ada pribadi yang tidak menarik. Yang ada hanya mereka belum tahu bagaimana caranya membuat diri mereka itu menarik. Sehingga ketika mereka belajar untuk bagaimana mengenal diri mereka, mereka tahu ketika mereka bersosialisasi, beretika, table manners, etika dalam komunikasi, semuanya ibaratnya itu holistik secara keseluruhan, baik dalam maupun luar. Jadi nggak hanya orang menganggap, mungkin selama ini orang melihat, wah John Robert Powers itu pasti identiknya dengan penampilan aja gitu. Enggak, kita tuh sangat holistik sekali, sifatnya begitu. Jadi awalnya harus kayak pengembangan diri pribadi dulu. Benar sekali. Oke, and then baru nanti sampai groomingnya pun ada kelas-kelasnya. Betul. Jadi kita memang kelasnya itu sangat komplit banget ya. Mulai dari kelas personality, kelas profesional, sampai leadership. Oke. Jadi ada 3 tingkatan di situ. Nah, jadi memang kita nggak hanya personality aja, enggak. Tapi bagaimana ketika mereka di personality, kemudian masuk ke dunia profesional, itu seperti apa? Mereka akan masuk ke yang namanya level profesional.
kemudian sampai ke leadership. Artinya ketika mereka one day, mereka mau buka usaha, bisnis, nah mereka bisa udah siap, itu udah ready ketika mereka ada di lapangan pekerjaan, seperti itu. Lalu bagaimana nih hubungannya atau gimana ini bisa bertemu dan menjadi partner dari House of Hope sendiri? Ya, oke. Terima kasih, ini menarik sekali. Jadi ketika founder dari House of Hope ya, Bu Iren, yang kita pahami bahwa ketika beliau datang, JRP bisa nggak sih sebenarnya untuk ikut membantu gitu ya. Dan saya bilang gini, kalau mempersiapkan mereka ke dunia kerja sebenarnya kita masih belum. Namun kalau misalnya mempersiapkan mereka dalam arti dari sisi bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka bisa bersosialisasi. Nah, kami punya pengalaman karena memang berawal dari kurang lebih 10 tahun yang lalu, di mana memang saya rasa bahwa itu Tuhan yang kirim ya, gitu ke John Robert Powers. Dan pada saat itu berawal dari seorang anak yang memang mereka itu butuh gitu loh, butuh untuk diarahin. Sama seperti ada pepatah mengatakan statement yang anak panah di tangan pahlawan. Nah, itu saya terngiang dengan kata itu. Jadi buat saya setiap anak, mau siapapun, baik itu anak yang normal ya, anak-anak yang normal dan anak-anak berkebutuhan khusus, sebenarnya tidak ada perbedaan yang dimana Tuhan pilih kasih gitu ya. Tapi bagaimana kita lihat di sini bahwa setiap anak itu punya potensi. Nah, pada saat orang tua itu datang, saya sebenarnya secara pribadi juga nggak yakin. Tapi pada saat itu digerakkan untuk ini kesempatan untuk kamu bisa explore lebih. Anak itu adalah anak Down syndrome. Dan awalnya anak itu tidak mau bicara sama sekali. Jadi dia datang diem, ditanyain diem. Saya pusing dong, saya bilang, aduh ini gimana gitu kan ya. Walaupun memang sebenarnya saya secara pribadi waktu zaman kuliah itu punya pengalaman memang membantu anak-anak Down syndrome dan anak autis pada saat itu. Jadi membantu dosen lah ya, seperti itu. Namun pada saat itu Tuhan memang mengizinkan untuk saya explore lebih gitu, untuk bicara tentang bagaimana sih menangani dan membimbing anak-anak ini. Dan sampai akhirnya saya coba menggali anak itu, berbicara dengan anak itu, dan membawa dia untuk keliling di setiap kelas JRP. Dan amazing, dia bisa mengatakan, iya mas saya mau. Wah saya kaget, hah mau ya? Terus saya pusing dong, wah ini gimana nanti, gimana mulainya gitu. Tapi saat ini saya cuma ingat, oke, anak panah di tangan pahlawan. Pahlawan itu siapa? Pahlawan itu bicara siapa? Bu Inge pahlawan, saya pahlawan, parents pahlawan. Orang-orang yang punya hati yang mau membantu, itu adalah pahlawan. Dan mereka anak panah yang memang kita harus siapin sih. Nah pada saat itu saya katakan dalam hati, yes, saya mau Tuhan. Nah pada saat saya menerima itu, saya bilang gini, oke, Bu, kasih waktu saya 1 minggu, saya akan buat penawarannya. Kemudian apabila dalam 1 minggu ada perubahan yang dimana ibu dan bapak bisa melihat perubahan itu, saya akan masukkan ke kelas reguler. Seperti itu. Singkat cerita, nah menariknya ini mereka ternyata ada perubahan hari keempat. Jadi tentunya bukan cuma saya ya, tapi saya ngajak tim. Jadi ada tim dari fasilitator juga, kami bekerja sama, kami menggodok, dan akhirnya hari keempat, nah berarti hari keempat berarti pertemuan keempat. Tiba-tiba saya dapat laporan dari orang tua ini. Dia mengatakan gini, Bu Caroline lewat telepon, terima kasih loh. Ini papanya sampai messing. Jadi papanya pulang kantor, dia bisa duduk di depan TV dan dia lagi menunggu papanya dan membuat minuman buat papanya. Disiapin minuman kopi gitu, terus papa pasti capek ya. Nih Cindy buatin kopi, namanya Cindy. Wah, saat itu papanya nggak bisa ngomong apa-apa, nangis dan peluk dia. Karena dia bisa komunikasi. Dan sejak itu, akhirnya karena dia menemukan rumah kedua ya ini. Nah ini dia, kami tuh menjadikan bahwa JRP itu adalah second home-nya para siswa.
Dan ketika mereka merasakan rumah itu mereka menemukan di John Robert Powers, itu cepat proses perubahan itu. Dan sampai akhirnya dia masuklah ke kelas reguler. Walaupun memang orang tuanya bilang, Bu, kami tidak punya ekspektasi yang apa-apa, tapi paling tidak ekspektasi kami anaknya lebih berani, lebih bisa bersosialisasi. Sampai akhirnya di usia dia 17 tahun, dia ulang tahun, dia undang saya, dia undang juga fasilitator. Dan di situ dia bisa public speaking. Itu yang buat saya amazing. Dan dia menyampaikan bahwa saya nggak seperti ini dulu. Saya sekarang ini adalah proses di mana saya belajar di John Robert Powers. Dan saat itu dia malah yang cerita kemana-mana, malah lewat dia itu banyak mulai muncul anak-anak yang IBK itu datang ke kami. Dan memang saya harus terus terang bahwa Bapak Ibu, apa ekspektasinya? Kalau terlalu tinggi, mohon maaf, kami tidak bisa. Karena kita tidak bisa memaksakan anak IBK itu harus berubah 100%, nggak mungkin. Apa ekspektasinya? Mulai dari hal yang kecil. Nah, baru kita akan bisa melihat perubahan itu berapa persen? 20-30. Jadi tidak membuat juga anak-anak IBK itu jadi stres karena ekspektasi orang tua yang terlalu tinggi. Ibaratnya kayak melepas tangan seperti itu. Nah, seperti itu sih. Nah, berawal dari situ ketemu Bu Iren dan saya bilang kepada Bu Iren, I do my best. Saya akan belajar untuk apa sih yang sudah Tuhan berikan buat saya. Saya belajar untuk explore lebih lagi. Buat saya ini kesempatan untuk saya dan tim akan explore lebih banyak lagi. Seperti itu Bu Inge. Oke. Wow, keren banget ceritanya. Jadi ini kalau menurut Ibu Caroline sendiri, seberapa penting support dari keluarganya, apakah itu dari kakak adiknya atau dari teman-temannya untuk anak-anak IBK ini, atau sebenarnya kemauan dari anaknya sendiri yang lebih main peranan? Iya, sebenarnya kalau kita bicara tentang bagaimana memperlengkapi mereka ya, itu harus secara bersama-sama. Karena ketika tadi saya katakan bahwa ketika kita bicara tentang anak panah di tangan pahlawan, kalau pahlawannya tidak mampu untuk bisa mengarahkan, membuat mereka dipertajam, nggak akan bisa juga kan? Betul nggak, Bu Inge? Ya, jadi pastikan bahwa ketika kita belajar yang kita sebagai seorang pahlawan, kita harus sadar bahwa pahlawan itu apa sih yang harus dia kerjakan? Banyak loh. Nah, pahlawan itu dimulai dari di rumah, yaitu siapa? Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, diri Anda adalah pahlawan. Ketika Tuhan mengizinkan anak-anak itu lahir di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu, berarti Tuhan percaya Bapak Ibu punya kemampuan untuk menjadi pahlawan yang bisa mengasah mereka, mengarahkan mereka lebih baik lagi. Begitu. Itu sih yang saya percaya, bahwa dimulai dari parents-nya dulu. Kalau parents-nya aja sudah menolak, maka anak-anak itu akan menolak. Seperti itu. Artinya mereka akan merasa semakin terpuruk. Karena mereka tidak pernah diberikan kesempatan untuk mereka eksplor. Salah satunya contoh kayak yang tadi saya cerita. Kalau orang tuanya tidak menyadari bahwa betapa pentingnya dia harus mengeksplor anak dia kan nggak bisa. Dan anak-anak IBK ini eksplornya tuh banyak. Bisa lewat olahraga, bisa lewat seni, dia nari, dia dancing, dia menggambar, dia melukis, menulis puisi, apa aja. Dan ketika mereka sudah ditemukan apa yang menjadi minat mereka, keinginan mereka, kemauan mereka, kan sudah mulai terlihat tuh. Nah, tinggal diasah, tinggal bagaimana dia dipersiapkan ke suatu lembaga-lembaga yang memang menyiapkan. Salah satu misalnya House of Hope ini yang menyiapkan anak-anak dipersiapkan untuk masuk ke dunia profesional. Dan saya melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh House of Hope ini amazing banget, luar biasa. Karena ini pekerjaan yang sebenarnya tuh nggak mudah. Tapi kalau teman-teman House of Hope ini berani, itu saya rasa kekuatan yang super luar biasa sih. Karena saya nggak kepikir, ini
kita aja memberikan training itu nggak mudah gitu kan ya, apalagi harus melatih mereka seperti itu sih. Itu yang memang saya bilang bahwa harus kerjasama dari keluarga nomor satu, orang tua. Nah setelah orang tua melihat ini, kakak adik dia akan lihat kan, oh papa mama saya ternyata sangat mensupport, kakak maupun adik itu pun akan mensupport. Dan saya melihat itu ketika orang tua memberikan keteladanan, maka mereka yang lainnya, anggota keluarga yang lain akan mengalami hal yang sama. Dan ini yang paling penting di rumah, itu bukan hanya sekedar kita hadir secara tubuh, tapi bagaimana kita harus present. Benar-benar kehadiran secara totalitas, mindfulness itu harus ada di dalam suatu rumah. Karena itu yang dibutuhkan oleh anak-anak IBK. Anak-anak normal aja membutuhkan itu, apalagi mereka gitu. Kebutuhan mereka untuk disayangi, untuk dicintai itu sangat besar sekali. Seperti itu. Mereka cuma butuh, mereka disayangi, mereka dihargai, lengket, sangat lengket gitu. Dan yang kedua, bicara tentang bagaimana kita connect. Jadi hadir itu dengan mindfulness, connect. Connect itu bagaimana? Bukan hanya, halo kamu gimana kabarnya? Connect itu berarti heart to heart-nya harus dapat. Heart to heart itu penting banget untuk terjadi di dalam suatu rumah. Iya, kalau untuk heart to heart ini sendiri kan banyak banget. Untuk family yang normal aja ya, masih ada boundary, masih ada batasan untuk bisa sedekat itu. Apakah ini bisa dibantu oleh GRP juga untuk parents-nya? Wow, oke. Itu biasa kita kasih PR ke orang tua juga. Jadi ketika, nah ini menarik banget. Jadi ketika mereka datang ke GRP, memang ini secara private ya. Biasa kita minta orang tua harus cerita apa adanya yang mereka tahu. Kita tidak mau orang tua itu menutup-nutupi seakan-akan wah JRP ini yang paling tahu, ya udah JRP deh yang ngurusin semuanya. Lepas tangan. Wah, itu saya bilang nggak bisa. Tidak bisa sama sekali seperti itu, karena kami hanya sebagai pelengkap. Berapa jam sih mereka di GRP? Iya. Paling kalau misalnya mau hitung sehari cuma 2 jam. Tapi sisa waktunya mereka ada di mana? Di rumah. Nah, kita minta untuk orang tua yang memang orang tua yang memiliki anak-anak IBK, kita minta untuk mereka itu bisa yang cerita apa adanya. Nggak ada hal yang ditutupi, supaya kita bisa paham bagaimana training yang kita berikan. Karena materi pelatihan yang kita berikan itu customize sifatnya. Jadi nggak sama semua, customize. Jadi dia kebutuhannya di mana? Contoh misalnya kayak anak yang Cindy tadi, itu dia benar-benar diperlukan sosialisasinya. Nah akhirnya kami mendesain untuk cara sosialisasinya seperti itu, sehingga dia berani tuh keluar. Dia sosialisasi sama parents-nya aja nggak ada, heart to heart-nya aja nggak dapet. Nah, jadi makanya orang tuanya kan mengalami kendala juga. Nah, di sini orang tua juga kami kasih PR. Bapak, Ibu, nanti kalau misalnya di rumah, Bapak Ibu juga harus belajar mulai. Misalnya, Bapak Ibu menyapa, berani untuk mulai mengatakan hal yang simpel lah, greeting seperti good night, selamat malam, mama love you, berdoa, mendoakan mereka. Dimulai dari hal seperti itu tugas orang tua. Itu saya kasih PR tuh di orang tua. Nah ketika orang tua melakukan itu, kami juga di JRP melakukan part kami bekerja sama. Jadi gak bisa suatu keberhasilan itu bukan karena hanya JRP, tapi memang ada kesepakatan, ada kerjasama antara JRP dan parents, sehingga anak ini bisa diperlengkapi. Begitu juga nanti dengan House of Hope. House of Hope ini minta nih dari John Robert Powers. Nah saya udah bilang, gak hanya John Robert Powers-nya, ini harus ada tim dari House of Hope ya, yang memang bekerja sama dengan JRP untuk memfollow up apa yang sudah diajarkan, sehingga ini akan jauh lebih efektif. Anak normal aja kalau diberitahu harus bagaimana? Berulang-ulang, betul? Nah apalagi anak IBK, berulang-ulangnya. Kalau yang normal berulangnya 10, mereka bisa lebih. Iya. Mungkin nggak bisa lebih. Lebihnya bisa 20, 30 tergantung tingkat kematangan mereka. Seperti itu. Yes.
kemarin ini sekitar bulan Januari, Bu Caroline sempat datang ke HOH dan melihat langsung ya, gimana anak-anak di sana bekerja, melakukan tugasnya masing-masing. Itu experience atau rasanya tuh pengalaman apa yang Ibu dapat dengan berkunjung ke HOH itu? Iya, buat saya bersyukur sama Tuhan karena saya diberi kesempatan ya, diminta untuk hadir, untuk melihat. Sebenarnya tuh kan observe doang katanya begitu ya. Tapi amazing, mereka tuh sudah siap gitu. Jadi buat saya teman-teman dari House of Hope ini luar biasa, Bu Iren dan juga tim. Luar biasa sih kerja kerasnya, sehingga yang mereka lakukan adalah anak-anak ini saya lihat begitu penuh semangat. Confidence-nya juga dapat. Jadi bukan tipe anak yang masih diem, malu-malu, enggak. Tapi yang saya lihat adalah anak-anak yang haus, anak-anak yang lapar akan ilmu-ilmu yang memang mereka itu mau kembangkan. Dan yang buat ini hati saya nangis itu ketika saya lupa ya siapa namanya gitu, tapi dia bilang gini, Miss, dia panggil saya tuh Miss, saya itu seneng loh di rumah ini gitu. Berarti kan House of Hope. Itu saya mau nangis tuh. Oh, kamu apa yang membuat kamu senang gitu? Karena di sini saya lebih punya pengalaman yang lebih besar. Kalau di rumah hanya cuci piring, bersihin tempat tidur, bersihin kamar mandi. Di sini saya ternyata bisa dipercayakan dengan suatu pekerjaan. Terus Miss, saya sekarang bisa pegang duit sendiri. Saya speechless, gak bisa ngomong. Karena saat itu saya bilang gini, wow, ini tuh anak-anak hebat sih. Maksudnya mereka itu benar-benar itu punya kerinduan untuk mereka itu bisa, jadi sedih deh, untuk mereka tuh bisa belajar lebih gitu. Dan memang buat saya orang tua mereka udah siap sih. Artinya kalau saya lihat anak-anak seperti itu berarti orang tua mereka itu sudah mempersiapkan. Artinya berarti ada komunikasi yang cukup baik ya, sehingga mereka itu bisa punya kesiapan hati. Jadi bukan jadi beban. Jadi mereka ada di situ bukan beban. Wah, karena gue nggak bisa apa-apa, ya udahlah, aku harus kerjakan ini. Jadi mereka nggak melihat itu. Justru yang mereka lihat adalah itu adalah rumah mereka dan mereka nyaman, mereka happy. Saya melihat ada suatu kebahagiaan, keceriaan yang buat saya, wah, ini sangat amazing banget gitu kan. Dan saya sempat tes aja mereka gitu. Saya tes dengan beberapa seperti memperkenalkan bagaimana mereka komunikasi. Saya tes komunikasi mereka, saya tes dari sisi motorik mereka juga. Saya tes dari bagaimana mereka juga bisa berinteraksi satu sama lainnya. Dan saya bilang, oh wow, maksudnya di luar ekspektasi saya sebenarnya. Bu Inga di luar ekspektasi saya. Dan saya bilang, yes, saya cuma sampaikan ke Bu Iren, kasih waktu kesempatan buat saya akan coba merancang suatu program yang memang saya dan tim dari Jodoh Powers akan dedikasikan ini buat anak-anak dari House of Hope. Wow, amazing. Thank you so much untuk supportnya. Sama-sama. Our pleasure. Terima kasih juga untuk waktunya, untuk bisa datang ke Hopecast. Kita akan reveal ya tadi Hope apa sih yang dituliskan sama Ibu Caroline. So, this is it. Oke, waktunya untuk reveal the love letter. Oke. I hope setiap anak-anak IBK akan siap dipakai oleh masyarakat di dunia profesional untuk menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Make it happen. Wow. Ini juga yang diinginkan oleh HOH. Iya. Jadi bisa Ibu Caroline ceritakan mungkin kenapa ada keinginan passion yang seperti ini untuk anak-anak IBK? Iya. Jadi kenapa ini muncul berawal ketika kunjungan pertama, the first impression ya. Jadi ketika saya itu melihat anak-anak itu
di situ saya kebuka hati dan pikiran saya bahwa anak-anak ini ternyata mereka bisa juga bekerja dan mereka punya potensi kalau kita bisa arahkan, kita bisa asah. Itu tadi ya, moto saya, siapapun yang Tuhan percayakan, Tuhan pertemukan di tangan kami, tim John Robert Powers. Mereka adalah anak-anak panah. Termasuk anak-anak IBK ini, mereka adalah anak-anak panah yang memang mereka punya hak untuk mereka untuk dipersiapkan, dipertajam, dan diarahkan. Supaya apa? Masyarakat bangsa Indonesia itu bisa tahu dan mereka juga bisa mengakui bahwa anak-anak ini punya potensi dan mereka jauh lebih loyal. Apa yang membedakan dengan kita yang normal? Loyalitas saja. Mereka berulang-ulang dengan pekerjaan itu mereka akan setia. Itu kelebihan mereka. Nah, di situ ketika kita sebagai orang pahlawan-pahlawan tadi ya, yang memang akan mengarahkan mereka, mempersiapkan mereka, mempertajam mereka, kita harus punya mata yang tajam untuk bisa melihat itu. Saya sih berdoa ketika kami, tim dari John Robert Powers pun mempersiapkan ini, cuma satu, saya berdoa, beri kami mata yang tajam, supaya ketika kami mempersiapkan ini, itu gak sia-sia, tapi make it happen. Itu akan terjadi karena di luar sana mereka akan lebih dihargai, mereka akan diterima, dan mereka sama seperti kita menjadi orang-orang yang be professional. Ya, amin. Dan mungkin sedikit harapan dari saya juga supaya teman-teman di luar sana memberikan kesempatannya untuk anak-anak dengan IBK ini untuk bisa menunjukkan kemampuan mereka. Just please open the door for them. Yes. Karena kan mereka juga perlu dikasih kesempatannya nih. Betul. Jadi kita siapin mereka. Benar. Kesempatannya kamu yang buka. Yes. So thank you so much. Terima kasih banget Ibu Caroline untuk kedatangannya. Gue ngebuat kesempatannya juga. Terima kasih. All the best. Yes, let's make it happen. Make it happen.